melakukan poking damage juga dan pasti dengan emblem fighter untuk masing-masing marksman. Udah mulai tercicil, tapi terangkat sudah Baloiski terpaksa. Oke, tapi ada inisiasi yang sudah mulai terlihat kali ini tergerus lagi Maykits. Harus hilang di tangan dari Superdan dan Super Ken. Berhasil untuk bisa mengantongi turtle jatuh ke tangan dari RRQ Hoshi. Tapi Blessing Duet yang dapat dan Kensis. Menjadi bukaan dengan shortcut. Halo guys, udah kelihatan satu buah shot. Tapi Kensiski yang akan menjadi bulan-bulanan warga dengan ada shortcut yang dibuka. Blessing Duet tidak menyelamatkan Kenzi. Bentar, portalnya kena habis turret. ya. Nah, tapi di bagian bawah karena itu space-nya langsung di all in turtle. Yap, turtle-nya terbuka dengan cukup bebas sehingga akhirnya dari kick. Lumayan lah, Yap. ada Sak di bus-bus yang penting. Kan Balo itu Yap. Shortcut kembali dibuka. Baloiski yang bahkan tidak segan-segan coba dimakan oleh pemain-pemain dari RRQ. Sudah mulai terlihat, Superdan mencoba memisahkan kembali peperangan, tapi Maykitsnya cukup terjebak. Super Ken menjadi targeting dari Marcel. Terbuka lagi Thunder dan YSKL-nya akan dikejar. Tapi teamfight terpecah belah dan Superdan. Dan juga Idok. Apakah momentum dari RRQ mulai patah nih Om? Ya, bukan patah sih, tapi mereka nggak punya retribution yang berarti untuk bisa kontes sekarang. Yap. Kalau mereka memaksa di sini agak berat sebenarnya untuk RRQ. Dan ya, luckily mereka hanya akan menunggu aja dulu di bagian belakang. Sangat lagi. Waduh, lagi-lagi shortcut. Happy birthday Kensiski. Rumput-rumput yang gak expect ya orang ya. Dia udah buka tenda tuh di sana sebenarnya. Yap. Kan kelihatan. Terlihat lagi Barbiel ditunggangi kali ini Maykits terpaksa untuk mundur, tapi damage dari Kuroki cukup menyakitkan. Terbuka dengan ada Stormbeam, tapi Kensiski lagi-lagi menjadi korban. Tertangkap memang Balois. Kuroki, tapi Baloiski terlalu... Mainkan. Kayak udah bisa jadi badan depan, punya Queen Swing juga. Sangat-sangat tebal sekali. Dan bahkan kalau mau kita bilang ya, ternyata buat Lord ini di start dengan Gig terlebih dahulu loh. Iya, Oh, mereka serius? ngambil resiko. Oh, Idok. Oke, udah mulai terlihat Idok dari dalam belakang, tapi Maykits masih punya retribution untuk bisa mengamankan Lord. Dia jatuh ke tangan dari Geek Fam, tapi lihat bagaimana Kensiski mencoba untuk membuka Blessing Duet. Balik lagi, tapi selamat. Superdan kehilangan targeting. Dikejar. Kensiski-nya dikejar. Gak akan pergi kemana-mana lagi karena semuanya bakal ditangkap oleh RRQ dan Killing Spree di kant. Idok. Oke, Idok membuka shortcut ke arah belakang. Kensiski yang lagi-lagi menjadi target tapi masih bisa bergerak menjauh. Lihat bagaimana Superdan menuju ke arah depan. Apoinya pun Kuroki. tumbang. Tapi lihat bagaimana Kuroki kali ini juga memberikan damage yang besar dan Kensiski hilang. Walaupun shutdown didapatkan oleh Marcel. Terjebak lagi dengan adanya komposisi Lantern Flare yang mengganggu. Idok tumbang. Tapi pertukaran yang tidak adil karena 4 tukar 2. Masih ada Maykits. Tapi bukan jadi hal yang baik ketika Geek Fam yang mau maju. Mungkin Kuroki memang udah ketarget tadi sama Balo. Dia kelempar ke belakang. Tapi ada Wind of Nature yang akhirnya bisa membeli sedikit waktu sampai dia kembali bisa di backup. Oh, ini dia Superdan 1v1 ya lawan Maykits juga. Oh, 1v1 situation. Maykits masih punya Phantom Steed untuk sekalian juga melarikan diri. Tapi backupan telah hadir. Awas. Super Ken dibalikan Wait, keadaan dan Maykits. Maykits terangkat sudah dengan satu bola terberat dan bahkan Maykitsnya tumbang di ski yang kembali menjadi target. Tapi react yang begitu manis dari Marcel. Walaupun dibalikan keadaannya juga. Godlike dikantongi, terangkat Lantern Flare dan double kill. Dikantongi oleh Super Ken. Masih mencoba untuk maju dari Baloiski. Terpaksa flicker untuk mundur ke arah belakang. Tapi masalahnya ini tidak berhenti sampai sudah ada grab-grab yang memang connect. Tapi triple kill hadir dari Super Ken. Dancing Duet tadi sempat digunakan tapi belum ada yang bisa mundur lagi. Sekarang 4 lawan 2 dan akan dicoba. Oh, ini bakal coba untuk N. Akan ke fokus menuju ke arah base-nya karena Aboynya pun harusnya tidak akan selamat. Mengincar purple buff kan nanti buat Eman. Oke, atau memang mau hadir untuk ada di sebuah team fight yang coba untuk kembali diinisiasikan oleh Bigetron by Vitality. Terkenal lagi dengan adanya satu bos storm dan lihat Nael. Retribution lagi on point dan lihat Sandorio-nya tumbang. Nael lagi-lagi menjadi satu penyelamat untuk Bigetron by Vitality. Afro dikejar, tapi Afro adalah seorang tank yang masih cukup durable. Lama dibawa ke late game juga ya. Karena kayak asuransinya nggak semenjanjikan marksman lain, tapi Finn sudah mulai coba untuk dikejar lagi. Zaman Force dibuka dan Golden Hour mengunci pergerakan Andori. Bisa dilakukan oleh Bigetron by Vitality. Harusnya tetap dicoba nggak sih? Wah, itu dia turtle shift, tapi Afro flicker, Tyrant Revenge Connect langsung menuju ke arah 2 sekaligus di lagi dengan ada Zone Force yang dibuka oleh Shive. Tapi terlalu jauh jangkauannya, Eman masih bisa selamat. Sehingga di sisi lain ada Nile yang dapetin turtle. Karena dapat tuh Joker kan, oke? Oke, Andoriu sendirian 1 versus 2. Dengan adanya turret yang bisa dihancur Kevin. Mencari lagi, itu dia flicker dan juga Tyrant Slash. Tapi dibalaskan dengan Eman. Golden Hour dan Eman selamat. Tidak ada korban dari Bigetron by Vitality kecuali tim fight yang lagi-lagi bakal coba untuk langsung diinisiasikan oleh keduanya. Pada saat dibalikin. dan Chive-nya hilang. Ukir mencoba untuk mundur dengan Crimson Dagger, tapi Kars mencoba untuk maju dengan satu buah Vengeance yang dia miliki. Lyle mengincar ke belakang. Ukirlah yang ada di pandangan dari seorang Knight. Eksekusi
kurang. Oke, Afro kehilangan banyak HP, final slash-nya gagal, tapi Lynch akhirnya menjadi sebuah poin kill yang diamankan oleh Navi. Niall. Di sisi lain, Niall yang bakal coba Niall! dan lagi-lagi Niall! Retribution yang on point membuat dirinya pun berhasil untuk mengantongi berbagai macam objektif. Moreno tertinggal sendirian di paling depan, tapi masalahnya Kars kali ini 1v1 bersama Eman dan Kars berhasil untuk bisa mendapatkan poin kill 2 tukar 3 sekarang, tapi tapi double kill. Di atas masih aman. Oh, tapi udah show kah? Andoriu di arah atas membuat Bigetron by Vitality. Mereka udah mulai set up duluan. Shive kembali membuka zaman Ford di arah tengah, targeting menuju ke arah Moreno. Sembari memberikan clear powernya aja ke arah wave minion. Tapi di sisi lain Bigetron by Vitality nggak ngeriset dari Lordnya. Inisiasi dari Stormbeam yang dikombinasikan kembali dengan Lynch di ada depan. Walaupun Ukir akhirnya bisa mendapatkan Starklet. Melakukan teamfight dan Lord kembali di setup. Yes, tapi masalahnya ini nggak bakal dibiarin sih. Walaupun memang kalah dari segi jumlah, Bigetron by Vitality, Golden Hour mengunci keberadaan seorang Afro, tapi Gars coba untuk berada di depan. Lagi-lagi ada tim fight yang coba untuk diinisiasi oleh Navi. Niall mendapatkan stack lagi dan lagi membuat akhirnya dari Navi kehilangan sosok. Niall! Lagi-lagi Retribution yang on point dan bahkan Godlike didapatkan. Jungle berdarah dingin yang masih terus mengejar Niall, anti berhenti. Wah! What, Niall? No. Tapi berani loh ini, Navi setup duluan. Komit kah? Komit? Mengambil resiko, Finn sudah masuk, mencari lagi informasi. Golden Hour-nya dibuka menjadi sebuah parameter untuk Navi mundur. Nah, kita akan lihat peraduan dari Retribution siapa, tapi Andoriu membalaskan keadaan untuk Retribution yang lebih on point, membuat dari Lord-nya pun jatuh ke tangan dari Navi, tapi tim fight-nya coba untuk diinisiasikan kembali oleh Bigetron by Vitality, di mana Navi kehilangan 2 pemain mereka. Finn yang mencoba untuk mencari dari di belakang, terkena efek terrifying. Afro-nya tidak selamat dan triple kill. Dan bahkan mencari dari ke arah Maniac, terangkat sudah dan bahkan Shive-nya pun menghilang menuju ke arah Wipeout karena Ukir masih bisa selamat ternyata. Ready? Itu dia Tyrant's Revenge menuju ke arah seorang Lynch, dikejar lagi dengan ada Phantom Steed. Lynch-nya harusnya masih bisa selamat bahkan, tapi Andoriu terjebak. Andoriu-nya hilang di tangan dari Niall. Membuat tidak ada power Retribution dari Navi. Buat Navi bisa mengupayakan kontes Retribution. Gak ada sosok jungler dan free lord untuk Bigetron by Vitality. Tapi pasti Bigetron by Vitality. Mereka udah mulai merangsek masuk area defensif ya. Final slash-nya connect, tapi lihat bagaimana Legendary is coming from Niall. Zaman force dari pop up. Clear wave minion adalah sebuah pilihan dari Navi yang berhasil mereka lakukan. Tapi lihat Bigetron, mereka nggak kasih kesempatan, mereka nggak mundur. Oke, Tyrant's Revenge. Tapi Finn masih bisa mundur. Masih selamat untuk menjaga juga ke arah Immortal. Itu dia flicker dan Tyrant's Rage menjadi kombinasi membuat akhirnya dari Niall tershot. Diambil tadi memang beberapa objektif sama 6.000 gold ketarik turun. Iya, tapi kalau misalkan memang bisa di-delay, hati-hati. Ada Flying Cloud yang akan bisa membantu dan Finn terjebak sendirian. Memiatnya, Terbagi 2. Lord tidak terreset. Masih terjadi lagi adu damage, tapi lihat bagaimana. Tapi Andoriu di sisi lain, Lordnya dari flicker, dibalas flicker, Eman! Membuat tadi Karsnya tumbang, tapi Niall pun tidak bernyawa. Ketangkap, Eman masih mencoba melakukan pertahanan dengan ada satu buah Winter Crown dan Immortalnya pecah dan harusnya Eman tidak akan selamat. Hilang Eman, no Bigetron, mereka bang sekarang mampukah Bigetron bertahan? Oke, Tyrant's Rage-nya tidak mengenai ke arah siapapun. Lihat Finn, masih ada Golden Hour. Tapi Lord yang masih prima akan kembali dikawal oleh Navi. Dan harusnya ini akan menjadi poin untuk mereka. Ada Andoriu, Finn-nya juga udah mulai tumbang. Lord Evolve ini sebuah misteri. Tapi itu dia kontes yang sudah mulai terlihat juga. Super Cat Retribution membuat dari Turtle pun jatuh ke tangan dari Arar Kyoshi. Dan begitu pun First Blood dikantongi karena Make It-nya tumbang. Begitu Maloiski-nya pun tak karena mereka dapetin, selain daripada mendapatkan turtle tadi, lihat bagaimana gangguan mereka dengan ditabrak. Yap, itu dia gangguan Heavy CC yang sangat-sangat membuat dari high. Butuh banyak source, 4 hero lah kalau memang mau ngebuang di sana. Oh, ternyata purple-nya diambil Aboy. Iya, seenggaknya dapat Aboy. Yep. Oh, Marcel. Marcel agresif. Item. Oke, tapi Super Ken sudah mulai hadir dengan shield Unity. Tabrakan terjadi, Marcel tidak bernyawa. Super Dan mendapatkan eksekusinya dan lagi-lagi Baloiski tidak bergerak. Yap, 3 kali tumbang nih, jangan lupa. Yang kayak tadi ya sempat diambil. Oke, Kuroki memang terjebak di dalam satu warrior manipulation. Tapi lihat bagaimana dia menari-nari dengan atas revitalize yang dia punya. Grab sudah mulai terlihat, tapi Yeskia hadir untuk bisa membackup. Dan akhirnya Aboy pun tumbang. Walaupun Revitalize hanya bisa membeli sedemikian
sedikit waktu untuk dia. Iya kayak hero patung gitu kan. Iya. Oke, tapi ada inisiasi di arah top lane. Idok dan juga Kuroki harus kedatangan dengan adanya pemain dari Geekfam. Kuroki, Idok harapan saja. Turret outernya dihancurkan, tapi Kuroki punya revitalize. Hati-hati. Tapi Make It is coming. Terpancing sudah gak ada Escape Tools lagi dan Make It berhasil untuk bisa menukar adanya nyawa dari Kuroki dengan turtle yang sudah didapatkan juga oleh Super Ken. Ini ada dua kejadian yang terjadi loh. Mereka mau iya, sama ngasih as dragon aja kan. Betul. Ya, Oke, skill. Loren. Yap, Idok sudah mulai memasang badan di depan, tapi Kenziski diberikan damage oleh Kuroki. Marcel? Memang cukup sakit, ada yang terjebak sendirian, Marcel. Tapi nice glorious pathway tadi yang dibuat oleh Baloy sehingga memotong pergerakan dari pemain RRQ. Spirit of Destruction-nya connect, Super Dan yang menjadi target. Dengan ada Petrify Gaming, tapi masalahnya Super Dan juga tumbang dengan ada damage dari Kenziski. Terangkat sudah Baloyski menjadi pertukaran nyawa, tapi Make It mengincar ke belakang. Momentum tepat akhirnya menuju ke arah Yehezkiel. 1 versus 2. Akankah Make It selamat, tapi tabrakan dari Shield Unity. Dan juga Tortoise Poison mengakhiri nyawa dari Make It. Itu dia. Mereka bakal coba untuk kembali menarik ulur, tapi Super Ken menabrak saja di depan. Di commit. Lordnya nggak di-reset, bakal ada team fight besar kali ini menuju ke arah perebutan dari Lordnya, tapi lihat bagaimana Super Ken berhasil mengantongi Lordnya pun jatuh ke tanah dari RRQ Oshi, tapi Super Dan dipegangin. Marcelnya pun tumbang. Idok menjadi pertukaran nyawa 1-1, tapi Lord menjadi Super dari Dan. RRQ, tapi lihat bagaimana Spirit of Destruction dan Super Dan. Killing seperti diamankan. Sudah diamankan oleh RRQ Hoshi. Terbuka lagi zaman Force. Oh, Mencoba Force untuk memukul mundur pemain-pemain dari Geek, tapi ada Dikejar. sebuah balasan dengan Wow. yang menyesakan. Kurokinya Masuk. hilang begitu saja di tangan dari Make It. Team fight kali ini bakal benar-benar besar karena Idoknya pun terjebak di depan. Flicker. Damage yang cukup besar, tapi Idok masih selamat. Woi, Tumbang Aboy. sudah Idok. Kuroki yang juga tidak ada damage dari RRQ Oshi, tapi team fight dari Geek Fam. Rizky di sana. Oh, no. Apakah katapult terakhir akan menjadi Glorious akhir? pathway. Karena Super Ken-nya juga bakal coba untuk dipegangin begitu saja. Damage yang begitu besar tidak bisa dibendung kembali. Dan bahkan Idok udah konsil. Ambil area belakang. Yap, akan mencari ke arah Aboy ataupun Kenziski kali ini, tapi Idok di-all-in sudah kan? mulai menelan Di-all-in. damage yang cukup besar. Lord Idok ya. bakal kembali Lord lagi ya. menjadi target berikutnya, tapi masalahnya Lordnya pun jatuh ke tanah dari RRQ Oshi. RRQ memilih untuk mundur. Cari Dengan orang ada dia, satu cari buah orang. Warrior Manipulation. Super Dan yang tumbang di tangan dari Make It. Oh, Kuroki. Jalan pulang dari Kuroki juga ditutup double kill. Masih punya super win minion. Nah, dicoba masuk. Oh, Torrent. kali ini Torrent yang connect langsung menuju ke arah 2 orang sekaligus. Marcel berhasil mendapatkan Idok. Super Ken-nya juga tumbang karena Kenziski-nya free di arah belakang. Super Dan hidup. Dan hanya Enggak, masih dicoba karena Oh, Aboy. reward. Reward manipulation dari Aboy. Spirit of Destruction yang memang kena, tapi damage dari Kenziski yang begitu mematikan. Wow. Lagi-lagi tidak bisa dibendung dan Kuroki akan dikejar sampai belakang. Oh, Make It Fokus down. ke arah base-nya kali ini, tapi Super Dan masih bisa selamat. Oh, KMC masih bermain di bagian depan dan KMC lagi memasak. Oh. Kuroki down. Yes, dan Kenziski. Oh, Kurokinya show. Oh, udah mulai kelihatan. Harusnya ini dia inisiasi dengan Torrent langsung connect menuju ke arah Idok. seorang PSK, tapi ada Crimson Beacon menuju ke arah belakang. Idok yang menjadi targeting, tapi dengan Black Dragon Form mencoba untuk mengincar ke lini belakang. Petrify-nya connect ke arah Kenziski, tapi masih ada Spell Selamat. Flame dan Lifesteal dan membuat dari Super Dan yang justru kehilangan nyawanya. Masih mau dikejar. Kita akan fokus untuk mendapatkan Lord. Ini dia Lord free untuk Geek Fam. RRQ mereka kalah jumlah. Gak bisa dikontes lagi dan kita akan lihat ini usaha defense dari RRQ. Ya, let's see apakah Geek akan bisa mengakhiri game yang ketiga. Yap, tinggal lihat gimana caranya juga Marcel bisa melakukan inisiasi. Tapi Glorious Pathway telah Yes. dibentangkan. YSKL masih punya Crimson Beacon untuk ke arah Hilang. belakang, tapi YSKL-nya hilang. Dengan Revolution dari belakang, Kuroki hilang. Kuroki-nya tumbang, SOD-nya connect. Ada Kenziski langsung fokus untuk bisa memberikan damage secara free di arah belakang. Lord masih prima, double kill